Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini, kita berjumpa kembali di pelajaran tematik kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Anak-anakku, pada tema 2 subtema 1 kali ini kita masih membahas tentang mengolah udara bersih dalam tubuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, sebelum beraktivitas yang lain, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa belajar. Bapak pimpin berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu? Semoga kalian semua tetap semangat, selalu sehat walafiat. Semoga sampai akhir nanti kalian masih tetap bisa mengikuti pelajaran online yang Bapak sampaikan kepada kalian. Oke anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pelajaran sebelumnya tentang mengolah udara bersih dalam tubuh kita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menanam pohon. Kebetulan di sini temanya tentang Hari Menanam Pohon. Silakan disimak ya pada halaman bagi yang sudah mempunyai buku tema 2 itu pada halaman 23. Oke, Bapak jelaskan, Bapak bercerita sedikit tentang Hari Menanam Pohon. Siap ya anak-anak ya? Oke. Hari Menanam Pohon. Anak-anak, Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Kenapa, Nak? Karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun hutan tersebut mengeluarkan oksigen yang berlimpah ruah. Oksigen ini merupakan unsur penting bagi kehidupan. Anak-anakku, sayang sekali hutan kita semakin berkurang diakibatkan kebakaran atau illegal logging, penebangan liar. Karena itulah pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Dengan cara apa anak-anak? Salah satu upaya yang dilakukan adalah menanam kembali pohon di lingkungan. Bisa disebut juga dengan reboisasi, penanaman hutan kembali. Oke, seperti yang ada pada gambar di halaman 23, ini pemerintah bersama rakyat menanam pohon di lingkungan. Karena itulah di Indonesia terdapat Hari Menanam Pohon, gerakan menanam pohon. Oke, anak-anak, Bapak lanjut. Gerakan menanam pohon ini diperingati setiap tanggal 28 November. Tanggal berapa anak-anak? Tanggal 28
November. Jadi setiap tanggal 28 November itu diperingati hari menanam pohon. Jangan heran nak, pas lagi naik kendaraan melewati, kok banyak orang ya sedang menanam pohon. Memangnya ini hari apa sih? Ternyata begitu kita lihat di kalender hari ini tanggal 28 November. Pantas saja banyak orang menanam pohon karena pada hari itu merupakan hari menanam pohon. Nah, peringatan ini nak diawali sejak tahun 2015, tepatnya tanggal 26 November. Tapi ditetapkannya hari menanam pohon itu tanggal 28. Anak-anakku, sebagai warga negara yang baik, sebagai masyarakat yang baik, saat kita menanam pohon, kita harus peduli. Kita harus ikut serta dengan tujuan untuk mengembalikan paru-paru dunia. Ternyata paru-paru itu berasal dari dedaunan. Karena daun-daun ini dapat menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Masuklah ke dalam tubuh kita. Kemudian kita olah oksigen itu dengan baik. Karena oksigen ini sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Oke, anak-anak, pada Bapak jelaskan lagi tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, juga mempunyai tanggung jawab. Nah, bisa kalian disimak ya. Tanggung jawab sebagai masyarakat. Sebelum Bapak menjelaskan tentang tanggung jawab sebagai masyarakat, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Nah, jadi pengertian dari tanggung jawab sendiri adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan. Contoh, seorang murid, tanggung jawabnya adalah belajar, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas. Itu bagian daripada tanggung jawab siswa, tanggung jawab murid. Nah, anak-anak ya. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Tanggung jawab bisa terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan terhadap masyarakat. Bapak akan menjelaskan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Anak-anak, kita sebagai insan, sebagai manusia mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, contohnya nak, seperti pada buku tema kalian, Evi mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Maka Evi harus mengerjakan tugas tersebut agar tidak ditegur oleh Bu Guru. Ini adalah contoh tanggung jawab diri sendiri. Anak-anakku, jika Bapak memberikan tugas kepada kalian, kalian harus bertanggung jawab mengerjakannya, menyelesaikannya, dan mengumpulkan tugas tersebut. Itu adalah bukti tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya,
Oke, Bapak akan menjelaskan lagi tentang tanggung jawab terhadap keluarga. Anak-anak, tanggung jawab terhadap keluarga ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Nah, menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan ini adalah contoh tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya. Maka, seorang ayah ini bertanggung jawab kepada anggota keluarganya. Membersihkan halaman rumah juga merupakan tanggung jawab keluarga. Tidak mungkinlah orang lain, tetangga membersihkan halaman rumah kita tanpa kita suruh. Karena dia tidak merasa bukan tanggung jawabnya. Karena halaman rumah itu, kebersihan halaman rumah itu merupakan tanggung jawab kita, maka kitalah yang bertanggung jawab membersihkannya. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap masyarakat. Anak-anak, kita sebagai makhluk sosial, tidak satu orang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, atas dasar kebutuhan inilah kita melakukan komunikasi, melakukan interaksi dengan orang lain, sehingga terbentuklah sebuah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu anak-anak, segala sikap, tingkah laku kita, dan perbuatan kita sebagai anggota masyarakat, hendaknya harus dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh sikap dan perbuatan kita mengganggu ketertiban masyarakat. Misalnya apa, nak? Kita tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat di jalan raya. Pas kita lagi asik jalan-jalan, habis makan jajan, bungkusnya dibuang, itu tidak boleh. Ini adalah tanggung jawab kepada masyarakat. Jadi ketertiban, kebersihan masyarakat pun harus kita jaga. Selanjutnya, Nana, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap manusia, setiap orang yang tinggal di sebuah negara juga mempunyai tanggung jawab masing-masing. Anak-anakku, di dalam sebuah negara itu terdapat aturan-aturan hukum, terdapat sebuah norma-norma dalam kehidupan kita, dan aturan-aturan tersebut, norma-norma tersebut harus kita patuhi, harus kita pertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah laku kita kepada bangsa dan negara. Nah, yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Anak-anak, kita sebagai makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, memiliki akal dan pikiran. Anak-anakku, Tuhan juga mengajarkan kepada kita berupa perintah dan larangan-larangan bagi makhluknya. Perintahnya harus kita jalankan, larangan harus kita tinggalkan. Contohnya, tanggung jawab manusia terhadap Tuhan adalah beribadah sesuai ajaran agama yang dianutnya. Jika bagi orang Islam,
Tuhan mewajibkan untuk sholat 5 waktu, kita harus menjalankan sholat 5 waktu. Jika Tuhan melarang mencuri, minum minuman keras, maka kita harus meninggalkan perbuatan mencuri dan minuman keras. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan singkat dari Bapak. Pada hari ini, anak-anakku, tugas kalian adalah menyelesaikan tugas pada halaman 24, yaitu setelah kalian membaca hari menanam pohon, maka tugas kalian adalah melengkapi peta pikiran berikut. Ada berapa kotak, nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temanya adalah hari menanam pohon. Di sini ada kapan, di mana kegiatan dilakukan, pohon apa yang ditanam, mengapa kita harus menanam pohon, siapa yang melakukan, apa yang dilakukan. Silahkan kalian lengkapi. Baik anak-anak, tetap semangat. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan Bapak bisa kalian pahami. Bapak akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.